dosa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Saya undang teman-teman yang ada di mimbar duduk saja di bawah, karena materi yang akan saya tunjukkan ada di proyektor dan TV, jadi lebih jelas kalau ada di bawah. Sebelum saya mulai, mari kita satu berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kesempatan hambamu boleh membawakan firman pada siang saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun hamba Bapa, supaya semua yang hamba tunjukkan boleh berguna bagi bagian. Ampuni dosa kami dan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat, sedikit latar belakang mengenai saya. Barangkali ada yang
internet di Bodek. Istri saya dan namanya Asap Diri, salah satu diakones yang bertugas tadi duduk di sebelah sini. Saya mempunyai 3 anak perempuan dan 2 cucu perempuan. Anak yang paling kecil, Rachel, saat ini duduk di balkon di atas sana. Dan kakak-kakaknya Rachel, Sharon dan Kristen, saat ini tinggal dan bekerja di Colorado, Amerika. Mohon dimaklumi bila nantinya ada cara-cara penyampaian saya yang di luar kebiasaan. Orang berkhotbah di gereja pada jam pembagian biasa. Saya bukan pengkhotbah seperti pendeta atau evangelis atau pembawa materi seperti guru dan dosen. Semua materi yang saya bawakan dan ayat-ayat Alkitab yang nantinya akan dibacakan sebagian dalam bahasa Inggris, tetapi seharusnya jelas dan mudah dimengerti. Semua materi-materi ini ada di website Sentrum Misario. Bisa dilihat dan diakses melalui internet dari mana saja dan kapan saja. Mohon maaf karena tidak semua bagian website akan saya bahas dan tidak semua ayat-ayat Alkitab akan saya baca, mengingat waktu yang terbatas. Kemungkinan hanya sekitar 10% saja dari isi website yang akan saya bahas. Kalau nanti ada pertanyaan, saran, tanggapan, atau komplain, hubungi saya selesai khotbah atau kirim pesan melalui Facebook Messenger. Saya menjadi anggota Jemaat Sentrum Misario baru sejak akhir tahun 2019. Saya dan istri saya bersama-sama dibaptis kembali oleh pendeta Abdul Mesak di Pantai Nelayan pada hari Minggu 22 Desember 2019 sekitar jam 7 pagi. Sore harinya kami dinikahkan di Points. Pada pertengahan tahun 2021, saya tergerak untuk membuat website Gereja Sentrum Misario karena saya dapati Gereja Sentrum Misario tidak memiliki website. Tujuan isi dari website ini antara lain memperkenalkan Jemaat Sentrum Misario ke seluruh dunia melalui internet untuk bergabung dengan gereja lainnya yang sudah established presence on internet. Menyediakan kompilasi bahan-bahan yang berkaitan dengan gereja Advent dan kepercayaannya. Menyediakan tools atau alat bantu bagi semua orang untuk mempelajari dan melakukan penginjilan perorangan mengenai Sabat, makanan sesuai ajaran Alkitab. Saat ini Sentrum Misario sudah cukup terkenal di internet. Salah satu contoh, kita buka pencarian Google. Ini sudah berubah. Ini saya coba tadi malam. Kalau di Google kalau cari nama ketua Boyle Moindong Sentrum Misario itu di halaman pertama. Fotonya ada. Ini websitenya. Namanya juga ada. Jadi Sentrum Misario itu sudah ada di internet. Mengenai gerejanya sendiri, alamatnya, foto-fotonya, lain-lainnya itu ada di sebelah bagian kanan.
Dengar suara Yesus, jiwa yang tersedih, jawabku kan I Will Go melibatkan anggota gereja dalam menjangkau dunia, memberikan inspirasi untuk menggunakan karunia rohani yang diberikan Tuhan dalam kesaksian dan pelayanan bagi Kristus. Kalau nanti ingin lihat detailnya, bisa klik bagian sini. Reach the World is the global strategic plan of the Seventh-day Adventist Church. This strategy has three essential components: reach up to God, reach in with God, reach out with God. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pemberitahuan tentang penghakiman. Wahyu 14 ayat 6-12. Dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan
disajikan tanpa campuran dalam cawan mukanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta batunya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Who are the Seventh-day Adventists? Siapa agen Adventist? You might be asking, who are Seventh-day Adventists? Commonly known as Adventists, we are a Christian movement established in 1863. We have 28 fundamental beliefs and more than 20 million members. We also observe the 7-day Sabbath. Worldwide, we have more than 162,000 congregations. We serve countless communities with our education institutions, with 2 million students. And 198 hospitals around the world. And it's all because we love Jesus. Jesus. Seventh-day Adventists love Jesus. Pada bagian ini kita akan lihat pemimpin organisasi Gereja Advent Sedunia dari General Conference, Divisi Asia Pasifik Selatan, Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, Daerah Conference Manado dan Maluku Utara, pemimpin jemaat, pendeta yang Yesus Mampu, ketua-ketua, diakon dan diakones, dan pegawai jemaat. Tidak akan saya sebutkan lagi, nanti bisa dilihat ikut. Di bawah juga ada videonya sewaktu pengukuhan pada bulan tanggal 8 Januari 2022. Saya masuk ke bagian yang kedua. GMAHK berpedoman kepada Alkitab, Trinitas, 10 hukum alam, hari Sabat. Tujuan jemaat Gereja Masihan ke-7 sedunia adalah mempersiapkan diri untuk dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Bait Allah akan diruntuhkan, Matius 24 ayat 1-2. Permulaan penderitaan, Matius 24 ayat 3-14. Ini kalau diklik akan membuka Alkitab. Contoh. Tulisan berwarna merah itu adalah kata-kata Tuhan Yesus. Saya lanjut dulu. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Matius 24 ayat 15-28. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Matius 24 ayat 29-36.
Inti perumpamaan ini terdapat pada ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga, Matius 24 ayat 37 sampai 44. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, Matius 24 ayat 45 sampai 51. Garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Inti dari perumpamaan ini terdapat pada ayat yang 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang muda yang kaya, Matius 19 ayat 16 sampai 26. Inti dari firman ini terdapat pada ayat yang ke-23 dan 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Hari Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 16. Inti dari firman ini terdapat pada ayat yang ke-9 dan 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wahyu 7 ayat 13 sampai 16. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang berjubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang masuk dari kesusahan yang besar, dan mereka yang telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka.
Haleluya. Siapakah putih cemerlang? Siapakah dari manakah? Inilah yang tertentu kesusahan, pakaiannya bersih, dibasuhnya dalam darah kudus, dibasuhnya putih di darah kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini mereka di hadapan arasnya memuliakan Dia, baik siang maupun malam. Lapar tak dikenal dan dahaga lenyap. Sinar surya panas terik takkan henti. Lapar tak dikenal dan dahaga lenyap. Anak domba yang duduk di atasnya akan membawa mereka ke mata air hayat, dan air matanya pun lenyap, disapu oleh Allahum, dan air matanya pun lenyap, air mata lenyap, kan lenyap, air mata lenyap. Lagu ini dikompos oleh Bapak Merdeka Gedoan. Mungkin Pak yang dulu saya tahu ya, Pak Merdeka Gedoan. Ini Sir Merdeka Gedoan dulu adalah guru musik kami di SMA Pionir akhir tahun 80-an. Dia mengajarkan lagu ini. Dan waktu itu SMA Pionir selalu 3 besar kalau Pesparani membawa lagu ini. Setiap kali ditanya, Pionir mau bola berapa? Haleluya. Oh, ya. Ternyata ini. Jadi kesimpulan pada bagian yang pertama tadi adalah sewaktu hari Tuhan tiba, bumi dan semua yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kita harus selalu bersiap karena Tuhan Yesus bisa datang setiap waktu. Menjadi kaya di dunia akan mempersulit masuk surga. Itu Tuhan Yesus yang bilang tadi ya. Bukan saya bilang, saya hanya menulis. Tuhan ingin kita berbalik dan bertobat supaya tidak binasa. Masuk surga sangatlah menyenangkan, seperti lagu yang baru saja dinyanyikan. Taurat, kitab para nabi, dan hukum Taurat. Taurat adalah 5 kitab Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Taurat artinya instruksi, memberi pengajaran, menunjukkan. Kitab para nabi, kitab-kitab yang dituliskan oleh para nabi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ke-10 firman, 10 hukum Allah, 10 hukum Taurat, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saya tidak akan bacakan ini karena
panjang ya. Nanti bisa dibuka, dibaca pelan-pelan. Yesus dan hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi harus lebih dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk bisa masuk surga. Korelasinya dengan ayat yang berikut. Lukas 7 ayat 29 sampai 30. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jago Alkitab tidak dibaptis, tidak masuk surga. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 19 ayat 17. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam Tuhan, masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Hukum yang terutama, Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal
Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 19 ayat 9-10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 2-3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Roma 2 ayat 12-14. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di dalam Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Binatang haram dan yang tidak haram. Imamat 11 ayat 1-27. Ini panjang, tapi tidak akan saya bacakan semua. Saya akan bacakan judul-judulnya saja. Binatang berkaki 4 di darat yang boleh dimakan dan yang haram dimakan. Imamat 11 ayat 1-8. Binatang di air yang boleh dimakan dan yang haram dimakan. Imamat 11 ayat 9-12. Jenis burung yang haram dimakan. Imamat 11 ayat 13-19. Serangga yang boleh dimakan dan yang haram dimakan. Imamat 11 ayat 20-23. Bangkai. Imamat 11 ayat 24-25. Binatang berkaki 4 yang haram dimakan. Imamat 11 ayat 26-28. Binatang yang merayap di darat yang haram dimakan. Imamat 11 ayat 29-38.
membedakan binatang yang boleh dimakan dan yang haram dimakan. Imamat 11 ayat 39 sampai 47. Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Kesimpulannya, Taurat sudah mencakup semua kitab Nabi Musa dan 10 hukum Allah. Mengasihi Tuhan Allah adalah menjalankan hukum Allah nomor 1 sampai 4. Mengasihi sesama manusia adalah menjalankan hukum Allah nomor 5 sampai 10. Taurat dan kitab para nabi tidak pernah dibatalkan atau dihilangkan oleh kedatangan Tuhan Yesus, maupun sewaktu Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit naik ke surga. Dengan demikian, seluruh isi Taurat masih berlaku sampai saat ini. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Hukum hari Sabat serta makanan haram yang tidak haram menurut kitab Imamat masih berlaku sampai dengan saat ini bagi mereka yang mau hidup di bawah perintah Tuhan Allah. Kalau tidak mau, Anda sudah tahu, jelas ya. Alkitab, sola scriptura, Alkitab dan hanya Alkitab, seluruh kitab pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Pengajaran satu-satunya yang dianut oleh orang Advent ialah Alkitab dan hanya Alkitab saja. Gereja Masih hari ke-7 menerima Alkitab sebagai satu-satunya kepercayaan mereka dan memegang 28 doktrin kepercayaan Advent sebagai ajaran kitab suci. Roh membuatkan Alkitab. Tulisan-tulisan Ellen White bukanlah pengganti Alkitab, tetapi tulisan itu tidaklah boleh disamakan dengan Alkitab. Kitab suci tetap satu-satunya ukuran unik yang dengan itulah dia dan tulisan-tulisannya harus ditimbang dan tunduk. Menurut Ellen White, maintain the Bible and the Bible only as the standard of all doctrines and the basis of all reforms. Pertahankan Alkitab dan hanya Alkitab sebagai semua standar doktrin dan dasar dari semua reformasi. Trinitas, supaya jelas, Trinitas, ada gambarnya. Bapa, Anak, Roh Kudus di tengah-tengah Allah. Ayat-ayatnya bisa klik di sini. Saya kasih contoh, kalau banyak ayat seperti ini, kalau diklik, ya Alkitab itu dia akan terbuka semua ayatnya. Jadi mau baca Alkitab saat ini tuh mudah sekali, online. Yang penting ada internet. Kita lanjut. A day of rest. Kita masuk ke bagian Sabat. A day of rest is covering Sabat.
he rested to create the world. In Revelation, the Father urges us to spread this final message, this commandment concerning the Sabbath. We must do so with great haste, brothers and sisters, for Jesus is coming soon. Let us pray together. Lord, Lord, Can you tell us what the Lord showed you? the Sabbath. An angel carried me from the earth to the holy city. I saw the ark, which was covered with purest gold, and inside were tablets of stone which were folded together like a book. Jesus of them, and as he did, I saw the 10 angels. The fourth read, and the Sabbath commandment stood out. Son of God has chosen who did not keep the Sabbath. But they have not rejected the light of Christ. Our work is to preach the Sabbath wonderfully. Jadi Ellen White menerima ilham 3 jam itu dari Tuhan mengenai hari Sabat. Di saat ini mereka belum menggunakan Sabat sebagai hari perbaktian karena masih tahun 1887. Advent ditemukan nanti 1883, jadi sekitar 12 tahun yang sebelumnya. Jadi mulai inilah Ellen White berbakti pada hari Sabat. Sabat hari ke-7 hari perhentian. Nanti bisa diklik ayat-ayatnya. Dan ini juga referensi dari website di General Conference. Sabat sepanjang sejarah bisa juga dilihat yang ingin mengetahui sejarah Sabat. Di Wikipedia, Wikipedia ini sama dengan perpustakaan seluruh dunia. Dinyatakan di situ hari Sabat dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tibanya malam pada hari Sabtu. Ini Council of Laodicea tahun 394 outlawing the keeping of Sabbath Saturday and encouraging rest on Sunday. Canon 29. Ini sesudah Konstantin. Council of Laodicea ini mungkin kalau zaman sekarang adalah oikumene. Dan gereja Mahasiatkan hari ke-7 tidak tergabung dalam oikumene dunia. Bersyukur. Nah, ini di bukunya Joseph R.P. Wagner, Konsili Laodicea 394, Canon 29 melarang orang Kristen merayakan Sabat Yahudi. 1. Memerintahkan pemeliharaan hari pertama dalam seminggu. 2. Melarang pemeliharaan hari Sabat. Orang Kristen tidak boleh menjadi Yahudi dan beristirahat pada hari Sabat, tetapi bekerja pada hari itu. Tetapi lebih memilih hari Tuhan, harus beristirahat jika mungkin sebagai orang Kristen. Karena jika mereka didapati menjadi Yahudi, mereka tertutup dari Kristus. Ini hari Tuhan ini pada saat itu disebut hari Minggu. Jadi sebenarnya di sini kita sudah tahu perpindahan dari hari Sabtu ke Minggu itu mulai dari sini.
Mengingat waktu, saya akan ke akhir. Sebenarnya masih banyak ya, tapi saya akan langsung ke akhirnya saja. Saya akan putarkan video ini baru dari bulan lalu, kira-kira dibuat oleh Pastor Ted Wilson. Apa hubungan Pastor Ted Wilson dengan Ellen G. White? Nanti di akhir daripada video ini, Pastor Ted Wilson akan berdoa. Saya akan undang kita semua berdoa bersama sebelum menutup. Greetings, friends. Today in our video time together, I'd like to share a story with you. It's a personal story, one that has helped me understand in a very real way a treasure that God has given to his last day remnant people. There was a man named William, who was an engineer, farmer, and businessman. He was born in Ireland. He emigrated to the United States around 1870. He and his wife, Isabella, lived in Philadelphia, where he worked as an engineer building locomotives. Eventually, they headed west in the United States to the redwoods of Northern California to do logging before settling near Healdsburg, where William became a fruit and cattle rancher and owned a country store. Eventually, the couple had 4 sons: William Jr., Ray, Nathaniel, and Walter. At some point, Isabella became a Seventh-day Adventist, but her husband, William, was not so interested in religion. He was a good man. He was willing to be a good citizen, but wasn't so interested in religion. In 1905, tents were erected near Healdsburg, California, for a Seventh-day Adventist camping. Now, Isabella and the boys attended, and she invited her husband to join them for the Sabbath service. To her delight, he did. As William sat under the tent, the speaker that morning began to unfold the wonderful truth about Jesus, sharing the need of all sinners to have a Savior, and to allow Him, Jesus, to change their lives. The speaker made an earnest appeal, and much to the surprise and joy of Isabella and the family, William stood up and went to the front, giving his heart to the Lord. He studied this precious Advent message for a year. He closed his store on Sabbath and trusted God for the future. He was baptized, and later became the head elder of the Healdsburg Seventh-day Adventist Church. Christ changed his life. You see, William and Isabella Wilson were my great-grandparents. And the speaker who preached so earnestly that Sabbath morning about Jesus was Ellen G. White. After James White died, Ellen White moved to Healdsburg and was living near Healdsburg College, the forerunner to Pacific Union College. My grandfather, Nathaniel, the third brother in that group of 4, remembered Ellen White coming to their home when he was a small boy, and how she lovingly told stories to him and his brothers as they sat just at her feet. The Wilson family owes so much of its knowledge of this precious Advent message to the direct, practical, evangelistic activity of Ellen White. In fact, I have to tell you, it
warms my heart and even makes me emotional to think about the impact of Ellen White on the Wilson family, not just because of her prophetic role, but because of her allowing Jesus to speak through her to draw my great-grandfather to the foot of the cross. And for us as a family, the writings of the spirit of prophecy take on an even more personal value because of that experience. And today, I wholeheartedly believe in the prophetic ministry of Ellen White for many reasons, but especially because her writings uplift Jesus and the Word of God. And they're so practical, they're so balanced. I love God's Word, and I love the Spirit of prophecy. You see, our faith increases by beholding Jesus, who is the center of all that is attractive and lovely. This is what Ellen White wrote. The more we contemplate the heavenly, the less we see desirable and attractive in the earthly. The more continually we fix the eye of faith on Christ, in whom our hopes of eternal life are centered, the more our faith grows. Now this is just one of so many examples where Ellen White uplifts Christ. Her writings are filled with hopeful, encouraging messages. But who was Ellen White? In brief, she was a woman of remarkable spiritual gifts who lived most of her life during the 19th century, yet through her writings, she is still making a revolutionary impact on millions of people around the world, including me. During her lifetime, she wrote more than 5,000 periodical articles and 40 books. But today, including compilations from over 50,000 pages of manuscript, more than 100 titles are available in English and many others in multiple languages. In fact, she is the most translated woman writer in the entire history of literature and the most translated American author of either gender. Her writings cover a broad range of subjects, including religion, education, social relationships, evangelism, prophecy, publishing, nutrition, family activities, young people, management, all kinds of things. Her life-changing masterpiece on successful Christian living, Steps to Christ, has been published in more than 140 languages. In fact, I have to tell you, Steps to Christ is one of my favorite books. It was my father's favorite, The Spirit of Christ. Seventh-day Adventists believe that Mrs. White was more than a gifted writer. We believe she was appointed by God as a special messenger to draw the world's attention to the Holy Scriptures and help prepare people for Christ's second advent, which I'm going to tell you, I believe is very soon. From the time she was 17 years old until she died 70 years later, God gave her approximately 2,000 visions and dreams. Now, the visions varied in length from less than a minute to nearly 4 hours. The knowledge and counsel received through these revelations she wrote out to be shared with others. Thus, her special writings are accepted by Seventh-day Adventists as inspired, and their exceptional quality is recognized even by casual readers. However, as stated in the book Seventh-day Adventists Believe, the writings of Ellen White are not a substitute for Scripture. They cannot be placed on the same level. The Holy Scriptures stand alone, the unique standard by which her and all other writings must be judged and to which they must be subject. And as Ellen White herself noted in the book, The Great Controversy,
meeting all the tests of a true prophet as set forth in the Holy Scriptures, helped found the Seventh-day Adventist Church. And through the counsel given through this special message, God has blessed us immensely. And again, I include myself personally. Every day I try to read from Scripture and from the Spirit of Christ. It is a great blessing to me personally, and it will be to you. As we read in 2 Chronicles chapter 20 and verse 20, the last part, it says, "Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper." My dear friend, I invite you to embrace this incredible blessing that God has gifted to his church. I have found the more I read the Spirit of Prophecy, the more blessed I am. And today, all of the writings are available, not only in hard copy, but online. Just go to egwritings.org. Choose your language. Start reading today. I'm sure you will be blessed as you read God's holy word, as you read the inspired writings of the Spirit of Christ through God's Servant. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for sending at crucial and important times throughout history prophets who were able to connect your people directly with instructions from the throne room of heaven. We thank you for the writings found in the Word of God, our foundation of faith. We thank you for the Bible that is so central to our lives. We thank you for its instruction, its prophetic understanding, its illumination of how to live life abundantly, its recounting of Christ's marvelous works while he was here on this earth, and the promise of his soon second coming. We thank you for the Bible. And Lord, we thank you for the inspired writings through Ellen White in the Spirit of Christ. Thank you for giving us instruction on so many subjects, practical instruction, spiritual instruction, understanding that will guide us in these very last days for us. So Lord, thank you for these wonderful gifts. We commit ourselves to your care, asking that you will lead us through the reading of your word, through the instruction and reading of the Spirit of Christ, through the guidance of the Holy Spirit in our lives, through our prayer life in connection with you, so that we might witness to others the marvelous salvation in Christ, his wonderful sanctuary service, his wonderful righteousness, his wonderful health message, his wonderful three angels messages, and wonderful truth and hope that Jesus is coming soon. All of this we ask in the powerful, wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amin. Demikianlah khotbah ini. I will go reach the world dengan menggunakan website Sentrum Salem. Saya bawa khotbah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Saudara Nelson Hasta yang telah membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati Saudara Nelson dan keluarga dalam
hari ini, jemaat diundang berdiri. Kita akan bernyanyi dalam lagu Sion nomor 319 ayat 1 dan 2. Mari kita kerja bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa sudah sertai kami sepanjang perbaktian Sabat ini. Juga khotbah yang sudah dibawakan semoga bisa membantu pekerjaan-Mu mengabarkan waktu kedatangan-Mu yang kedua kali. Supaya kami umat Advent khususnya jemaat Sentrum Sario bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya bawakan.